Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi, dan bulan Juni kita kenal sebagai tanggal 1 Juni itu kita kenal sebagai hari lahir Pancasila. Maka saya bersama Motivi tidak ingin melewatkan bulan Juni ini tanpa pembicaraan tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ini. Waktu saya kecil dulu, sejak kami sekolah di SD sampai sampai mahasiswa bahkan ya. Jadi saya selalu mengikuti upacara bendera, dan dalam upacara bendera tiap hari Senin bahkan itu selalu dibacakan Pancasila. Lalu ada pelajaran yang namanya Pendidikan Moral Pancasila, PMP. Dan PMP ini nilainya mematikan. Kalau saya dapat nilai 5 saya tidak naik. Dan juga waktu mahasiswa saya mengalami penataran P4 selama program 100 jam, berarti selama berhari-hari saya mencoba belajar tentang Pancasila. Suasana waktu saat itu waktu saya belajar tentang Pancasila ini sangat membosankan, dan suasananya ini seperti sebuah indoktrinasi gitu ya. Tetapi saat ini ketika saya jarang upacara, jarang belajar PMP lagi, dan istilahnya sudah berubah dan tidak ada penataran P4 lagi, ketika negeri ini juga digoyang oleh isu-isu yang merongrong persatuan Republik Indonesia ini, kebutuhan akan pahlawan Pancasila sebagai pahlawan negeri ini muncul lagi. Maka kali ini saya mencoba ngobrol-ngobrol dengan seorang teman tentang Pancasila. Dan bersama saya ada seorang dulu waktu mahasiswa, aktivis mahasiswa, dan sering ngobrol-ngobrol tentang kebangsaan, ya pasti menyinggung Pancasila juga. Maka kali ini saya undang bersama Motivi, saya perkenalkan Romo Diakon Wawan. Walah. Romo Diakon ini sebentar lagi mau menjadi imam ya, jadi frater, statusnya masih frater diakon. Frat, wah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang Pancasila. Jadi sharing gitu ya, lebih sharing, ngobrol-ngobrol santai, dan mungkin nostalgia waktu jadi aktivis mahasiswa dulu. Baik, kita kenal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Nah, sekarang saya tes dulu nih, masih ingat nggak nih? Karena tidak semua orang ternyata saat ini hafal Pancasila. Coba kita ingat ya. Pancasila gitu ya. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keren, silakan hadiahnya diambil. Sepeda? Bukan. Ini lebih dari sepeda. Sepeda terlalu biasa. Nanti diambil setelah acara ini. Baik, mengenai Pancasila ternyata masih ingat ya. Ternyata tidak semua. Lupa-lupa ingat. Lupa-lupa ingat ya. Dan setelah sekian lama tidak belajar PMP, dan saya nggak tahu istilahnya sekarang apa. Tetapi kita masih ingat sebagai Pancasila sebagai dasar negara kita, dan hari lahirnya baru saja kita rayakan tanggal 1 Juni yang lalu. Sebetulnya ada peristiwa apa sih 1 Juni dulu waktu lahirnya Pancasila itu? Sebelum saya mencoba menjawab pertanyaan tanggal 1 Juni ada apa, saya mau memberi penekanan bahwa apa yang hendak saya sampaikan ini sifatnya sharing pengalaman, pengalaman belajar apa itu Pancasila, lalu mencoba untuk menerapkannya di dalam kehidupan saya sebagai siswa dan juga mahasiswa. Maka bagi saya ini adalah ajakan untuk kembali mendalami Pancasila, sebagaimana yang panjenengan tadi sampaikan bahwa bangsa ini sedang dirongrong mengganti dasar negara, begitu kan? Nah, itu yang bagi saya suatu panggilan untuk kembali mendalami itu. Maka jelas bahwa ini adalah sharing gitu ya. Maka nanti kalau ada banyak hal yang kurang memuaskan atau tidak menjawab pertanyaan, mohon maaf. Hubungi langsung WA-nya. Ya, WA ada di bawah ini. Oke. Lalu sepengetahuan saya, 1 Juni ya. 1 Juni itu adalah peristiwa ketika Insinyur Soekarno atau kita kenal sebagai Bung Karno
berpidato di hadapan BPU PKI, Badan Usaha Penyelidik Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia waktu itu, yang mengemukakan dasar negara Indonesia yang antara lain adalah soal kebangsaan, internasionalisme, lalu juga permusyawaratan, kesejahteraan dan juga ketuhanan. Dan 5 itu digali dari realitas yang ada di Indonesia. Jadi kekayaan Indonesia yang direfleksikan oleh Soekarno lalu menjadi dasar negara ini. Dasar negara ini. Itu yang sepengetahuan saya itu. Ya, jadi peristiwa Soekarno sidang di BPU PKI. Betul. Tanggal 1 Juni. Oke. Lalu sekarang di Indonesia ini saat ini Pancasila ini identik dengan burung Garuda ini ada di sini. Itu ceritanya gimana? Dan selalu ada perisai itu ya, 5 ruang bintang, lalu ada rantai, pohon beringin, kepala banteng dan padi dan kapas. Ini burung Garuda. Apakah tahu ceritanya bagaimana lambang negara ini dan Pancasila ini terkait? Coba saya ingat ya. Sekali lagi bahwa Soekarno menggali kekayaan dari Indonesia ini. Maka kisahnya berasal dari mitologi Hindu begitu. Bahwa ini kaitannya dengan Dewa Wisnu. Jadi waktu itu burung Garuda itu bingung begitu karena ibunya ditangkap oleh naga. Perasaannya gimana sih seorang anak kalau ibunya diculik begitu kan, gitu ya. Berusaha sekuat mungkin untuk mencari. Lalu juga kalau ada musuh diserang begitu. Nah, lalu dicari kemana-mana begitu, yaitu ketemunya naga itu. Nah, naga itu memberi syarat, kamu harus memberi saya Amertasari. Nah, apa itu Amertasari? Amertasari itu adalah air keabadian. Nah, karena saking cintanya dengan ibunya itu, maka dia berkelana, kalau bahasa Jawanya ngumboro begitu ya. Ngumboro kemana-mana untuk mencari air itu. Ketemunya Dewa Wisnu. Dan oleh Dewa Wisnu itu diberi. Nah, diberi, lalu akhirnya ibunya selamat. Dan sejak saat itulah lalu burung Garuda itu menjadi tunggangannya Dewa Wisnu. Dewa Wisnu. Nah, itulah kenapa ini diambil juga, karena naga itu burung Garuda itu melambangkan kekuatan, keteguhan hati, ketangguhan untuk melawan si naga, kekuatan yang begitu besar itu. Maka ini lalu diambil sebagai lambang dari negara kita. Itu kurang lebih ceritanya. Itu seperti patung yang dibuat di Bali itu ya. Betul. Itu adalah juga Garuda sebagai tunggangan Wisnu itu ya. Betul. Kisah-kisah itu. Baik, kalau ini kayaknya burung-burung ini khusus sebagai lambang negara ya Indonesia ini ada angka-angkanya ya kayaknya. Itu bisa dijelaskan, Pak? Kalau saya menilai ini canggih yang membuat canggih, betul-betul canggih karena ada simbol-simbolnya itu ya. Jadi kita itu kan merdeka 17 Agustus 1945. Nah, lalu ini jadi saya boleh berdiri? Boleh berdiri. Awas ya. Sorry. Ini yang 17 maksud saya. 17. Lalu ini yang 8. Ini yang 19. Lalu ini yang 45. Gitu. Itu kalau pelajaran saya dulu dijelaskan oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Sepertinya dalam bulu-bulu itu ada angka-angka dan itu adalah menggambarkan kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, sekarang itu ada perisai itu, ada simbol-simbolnya dan itu menunjukkan sila-silanya. Kalau kita mulai bahas sila-sila Pancasila, ya, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu kurang lebih butir-butirnya itu apa saja dan kenapa simbolnya kurang lebih itu tentang bintang nih. Sila pertama itu mengandung makna ketuhanan begitu. Jadi bangsa Indonesia itu mau menyatakan bahwa ya kita punya kepercayaan, kita punya keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa. Lalu orang-orang
Indonesia atau kita sebagai bangsa Indonesia ini yakin dan percaya pada Tuhan dengan kepercayaannya masing-masing atau keyakinannya masing-masing. Maka kita dituntut untuk saling menghargai, saling menghormati di antara pemeluk agama. Karena kalau kita mau melihat di Indonesia itu kan agama ada beberapa, lalu yang punya kepercayaan juga banyak sekali begitu. Nah, maka toleransi itu wajib. Kita menghargai. Maka yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa beragama itu sifatnya yang pertama absolut, yang kedua relatif. Absolut untuk diri saya, bahwa agama saya memang benar untuk saya, tetapi tidak bisa diterapkan untuk orang lain. Lalu memaksa orang lain untuk sama dengan saya, tidak. Nah, relatif itu untuk orang lain. Maka ya sudah, saya menghargai keabsolutan yang dia percayai begitu. Nah, jadi toleransi itu munculnya di situ. Tidak ada pemaksaan, saling menghargai, saling menghormati, toleransi. Kalau simbolnya bintang itu kurang lebih kenapa itu? Apa tahu bintang itu dekat kalau dengan langit? Simbolnya bintang itu seperti bintang itu kan sebenarnya matahari yang jauh gitu ya, yang memancarkan sinar gitu. Maka bintang itu adalah simbol Tuhan yang memancarkan untuk bangsa Indonesia ini, begitu. Jadi menyinari bangsa Indonesia supaya ya hidupnya itu lalu juga menjadi lebih baik, lalu hidupnya terarah pada yang maha kuasa. Maha kuasa gitu ya. Kalau sila kedua sekarang, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kurang lebih sekitar apa butir-butirnya, dan kira-kira simbol rantai ini menyimbolkan apa ini? Saya mau membahas rantainya dulu. Saya itu pernah mendengar moto yang sangat baik. Motonya itu begitu. Kekuatan rantai itu terletak pada mata rantai yang terlemah. Coba bayangkan kalau jenengan punya kendaraan yang ada rantainya atau apapun lah yang berhubungan dengan rantai, pasti kekuatan seluruh rantai itu kan letaknya di yang paling lemah. Nah, kalau ini nggak dijaga, nggak diopeni, seluruh rantainya hancur, nggak bisa dipakai. Maka ini sebenarnya adalah panggilan kita semua bahwa kita itu sederajat, kita itu punya persamaan hak dan juga kewajiban. Dan yang paling lemah di antara kita justru harus dilindungi. Supaya kekuatan kita itu lalu menyatu begitu, tidak malah justru yang lemah itu dibiarkan, maka kekuatan kita yang besar itu justru malah hancur. Saling mencintai satu sama lain, lalu mengembangkan yang namanya tenggang rasa, lalu tidak semena-mena, tidak main hakim sendiri. Kadang-kadang kan kita dalam masyarakat itu sudah ada aturannya, tetapi kita merasa tahu aturan begitu, lalu kita bertindak semena-mena terhadap yang lain. Lalu berani membela kebenaran dan juga keadilan dalam ranah manapun, dalam keluarga, dalam masyarakat begitu. Berarti ini nilai-nilai kemanusiaan itu yang masuk di sini. Ketiga sekarang, persatuan Indonesia. Dan di sini disimbolkan dengan pohon beringin, ini mengingatkan pada salah satu partai politik itu. Kira-kira gimana nih? Kalau persatuan itu, kita sebagai bangsa pribadi ini menyadari bahwa kita bagian dari keseluruhan. Nah, kesadaran itu yang perlu dibangun bahwa kita itu adalah bagian dari keseluruhan itu. Lalu berusaha untuk lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan saya sendiri. Ini dalam arti lalu menghilangkan ego kita. Kepentingan bersama jauh lebih penting. Lalu panggilan kita juga untuk cinta tanah air, bangga terhadap tanah air, tetapi bukan hanya slogan. Bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan, tetapi mewujud dalam tindakan yang konkret begitu. Nah, kenapa lalu lambangnya itu adalah pohon beringin? Kita tahu pohon beringin itu pohonnya sangat rimbun begitu ya. Kalau jenengan pernah di bawah pohon beringin pasti merasa seger sejuk, nyaman begitu. Nah, itu mengayomi begitu ya. Pohon itu mengayomi dan juga punya kekuatan ke bawah. Jadi akarnya itu sangat kuat pohon beringin. Lalu juga ada
apa ya, sulurnya itu kan menjalar Betul. kemana-mana gitu. Itu bagian dari menunjukkan bahwa kita itu beragam memang, beragam, tetapi menancap ke kuat ke dalam begitu. Nah, itu jadi saya tuh kalau mikir-mikir tentang ini ya, sampai sila ketiga ini canggih juga ya. Bapak-bapak pendiri bangsa Indonesia ini, founding father ini luar biasa sekali. Sampai bisa memikirkan itu. Dan itu diambil dari kehidupan kita sehari-hari, bukan dari sesuatu yang jauh sana, tapi dari kehidupan kita sehari-hari. Luar biasa memang. Baik, sekarang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini agak panjang dan seringkali susah diingat, tetapi dan kata-katanya pun tidak gampang. Dan simbolnya kepala banteng ini lagi-lagi partai politik nih. Tapi nggak ada hubungannya ya. Gimana? Kalau sila keempat ini kan soal yang banyak dibahas lah akhir-akhir ini dalam perpolitikan kita, soal yang namanya demokrasi begitu. Demokrasi. Ini panggilan kita semua bahwa sesama saya, jenengan dan orang-orang lain itu adalah partner. Partner atau juga kooperator ya bahasanya ya. Kooperator bukan musuh. Lalu ketika kita melihat yang lain itu adalah teman, partner begitu, bukan kompetitor. Seringkali kan seperti wah itu beda ini, latar belakangnya beda, mungkin partainya juga beda atau punya ideologi tertentu. Wah ini lalu memandang yang lain itu lalu beda. Tetapi justru lewat sila yang keempat ini kita diajak untuk bahwa kita itu adalah sahabat, kita partner, kita kooperator untuk membangun negeri ini. Kenapa yang dimunculkan adalah kepala banteng? Banteng itu menurut ceritanya itu hewan yang senang kumpul-kumpul. Nanti bisa dicek gitu ya. Kumpul-kumpul begitu ya. Kalau bahasa kita ya mungkin kongko-kongko begitu ya. Kongko-kongko tapi ada isinya. Isinya apa? Isinya itu membicarakan hidup bersama. Kita harus bagaimana, menuju kemana begitu ya. Nah, maka sebagaimana semangat dari bangsa ini bahwa segala sesuatu itu diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat, untuk mencapai sesuatu yang baik untuk semua. Jadi bukan hanya kepentingan si A, kepentingan si B, tapi semua kepentingan ditampung di situ untuk melihat oh ini yang terbaik untuk kita semua. Kurang lebih seperti itu. Nah ini banteng ini lagi-lagi ini banteng. Menarik ini kongko-kongko tapi efektif. Ada isinya, betul. Jadi para pejabat negeri ini juga punya kursi atau untuk diduduki, tetapi juga harus efektif untuk rakyat, betul. Menyuarakan suara rakyat. Maka semangat banteng ini ya perlu dibangkitkan lagi. Kembali. Jadi kongko-kongko nggak produktif ya jangan. Harus ada isinya, memikirkan rakyat. Nah, itu. Baik, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kurang lebih butir-butirnya seperti apa dan simbolnya padi dan kapas ini. Simbolnya padi dan kapas ya. Jadi terkait satu sama lain sila-sila itu, ini juga bagian dari keadilan, memandang yang lain atau sesama itu sebagai sahabat. Sosius itu kan teman ya. Dan juga alam Indonesia ini kita menjadi bagian di sana begitu. Maka bukannya kita itu lalu mengeksploitasi, tetapi justru menjaganya, nguri-uri supaya itu lalu bisa menghidupi orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, paling konkret adalah bahwa kita perlu mewujudkan kepedulian terhadap mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, bukan justru malah dieksploitasi. Banyak kan kejadian-kejadian umpamanya ada bencana, justru bencana itu diekspos untuk kepentingan si A, kepentingan si B, bukan seperti itu. Tetapi kepedulian yang konkret yang seandainya mau memberi bantuan tidak ada yang mengekspos itu juga harusnya kalau dengan semangat ini ya nggak apa-apa karena memang ini dari dalam begitu ya. Dari dalam bahwa saya peduli terhadap yang kecil, lemah, miskin dan tersingkir gitu. Karena mereka siapa? Sosius, teman. Gitu. Keadilan bagi semua. Adil untuk semua itu. Lalu lambangnya itu adalah padi dan juga kapas. Kalau ingat ini tuh saya sebenarnya malah ingat pemilihan lurah. Jadi dulu waktu saya kecil di kampung itu
itu kalau jago lurah gitu, si bapak atau ibu A gitu kapas. Nah, lalu yang lain padi ya, jagung dan sebagainya ini. Nah ini yang diambil padi dan kapas. Padi itu kan ya dekat dengan kehidupan kita ya. Padi lalu jadi nasi, sumber pangan gitu ya, sumber pangan. Lalu kapas itu bahan pokok untuk membuat pakaian kita. Jadi ini soal sandang pangan. Ya, pangan, sandang gitu ya. Lalu ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi kita tuh sebenarnya kaya, sebenarnya kalau itu digunakan yang benar begitu, intensinya tepat bahwa ini untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia, kemakmuran ini bisa dicapai lewat itu. Baik, keren sekali. Ini filosofi yang sangat menarik ya, yang lama kita tidak dengar lagi. Betul, tapi sekarang kita munculkan lagi. Dan menurut ini Frater Wawan nih, 5 sila ini apakah juga merangkum apa ya sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia ini? Kalau ini dijadikan dasar negara ini. Jawaban saya adalah Pancasila sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ini digali, didalami dari realitas Indonesia, dekat dengan kehidupan kita, direfleksikan oleh para founding father kita. Maka ini tidak membicarakan siapa-siapa, membicarakan kita dengan realitas kita saat ini begitu. Maka yang namanya Pancasila yang sudah dirumuskan sebagai dasar negara Indonesia ini, selain sebagai dasar, dia juga sebagai kompas. Kompas itu artinya apa? Penunjuk jalan. Kemana kita harus berjalan? Nah, kalau itu ditepati, dijalani, kok saya sangat yakin Indonesia itu sejahtera, makmur. Itu. Jadi 5 prinsip ini sungguh menjamin gitu ya. Ya. Kalau menurut saya seperti itu, karena memang ini kita gitu loh, bukan yang lain gitu. Itu jadi sangat Indonesia. Betul. Itulah istilahnya. Sangat Indonesia. Baik, lalu sekarang pertanyaan saya seperti tadi di awal, saya ingat masa kecil saya itu, saya upacara bendera. Tiap hari Senin. Ya, sejak SD, SMP, lalu SMA gitu ya. Dan itu selalu dibacakan Pancasila. Betul. Lalu ada pelajaran yang bagi saya sebenarnya pelajaran ini membosankan, pendidikan moral Pancasila. Tetapi karena nilainya maut gitu ya, jadi kalau saya dapat 5 nggak naik itu maka saya harus belajar serius supaya nggak dapat 5. Betul. Lalu yang saya ingat lagi ketika mahasiswa dulu harus ikut penataran P4 dengan program 100 jam, ya dengan jadi harus mendengarkan sesuatu yang sebetulnya saya sendiri sangat boring sekali. Tetapi suasana waktu itu yang saya bayangkan ini semacam indoktrinasi. Jadi ada kejenuhan, ada sesuatu penolakan gitu ya. Tetapi sekarang situasi menjadi sangat berbalik sekali. Ketika kita nggak pernah lagi upacara, ketika saya aja mengingat Pancasila sering terbata-bata gitu ya. Dan saat ini realitanya adalah di negeri ini juga ada kelompok-kelompok atau apalah yang mau mencoba mengganti Pancasila ini. Nah, ini lalu kebutuhan kita akan Pancasila, mengingat kembali Pancasila, dan kemarin 1 Juni itu sudah ada di status dimanapun orang berfoto dengan Garuda Pancasila ini. Ya, jadi kita membutuhkan kembali pahlawan kita yaitu Pancasila untuk menyelamatkan negeri ini. Nah, sejauh mana menurut Frater Wawan ini memang dibutuhkan lagi ya pendalaman Pancasila ini untuk saat-saat ini? Sebagaimana telah kita bahas tadi ya, yang namanya Pancasila itu kan digali dari kehidupan kita dan baik adanya. Hanya dalam periode-periode waktu tertentu, lalu ini disalahgunakan, lalu ini dipakai untuk mencari keuntungan sendiri begitu ya. Nah, dari sana lalu kita menjadi paham bahwa kalau ini dijadikan sebuah indoktrinasi, lalu orang menjadi muak. Bahkan mau mendengar pun mungkin waktu itu orang sudah apa sih itu. Nah, maka sebenarnya karena ini kita sadar sebagai sesuatu yang baik, maka yang diubah itu adalah caranya. Pancasilanya baik, hanya orang-orangnya ini
Jadi oknum-oknum yang waktu itu menggunakan Pancasila untuk sesuatu yang memaksa, untuk sesuatu yang merugikan orang lain, nah itu salahnya orangnya, bukan Pancasilanya. Maka yang perlu diganti bukan Pancasilanya, tetapi cara pikir orangnya, lalu cara menyampaikan ini pada generasi-generasi berikutnya. Maka yang saya tawarkan adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Driarkara. Nah, saya dulu kuliah di Driarkara kebetulan, maka semangat Driarkara itu di tempat yang di tempat yang sama ya. Dan saya adik kelas ini. Adik kelas. Jadi Driarkara itu ngomong gini, kalau seseorang itu ingin menjadi Pancasilais, orang tidak akan menjadi Pancasilais kalau dia tidak mau mengusahakan diri sebagai Pancasilais. Begitu juga negara. Kalau negara tidak mengusahakan Pancasilais, ya nggak bisa. Maka ini terus-menerus negara ini harus membuat menjadi negara yang Pancasilais. Jadi harus diusahakan, proses yang terus-menerus. Kita sadar bahwa yang namanya Pancasila yang digali dari kekayaan kita itu tidak akan pernah habis untuk digali. Maka ini kesempatan untuk kita pertama menggali lebih dalam lagi Pancasila itu apa. Lalu bagaimana ini menyampaikan bahwa ini sesuatu yang penting untuk kehidupan kita di negara Indonesia ini. Nah, kiranya dua hal itu, bahwa ini sesuatu yang baik, lalu bagaimana caranya menyampaikan ini pada generasi-generasi yang akan datang supaya tidak terjadi lagi yang namanya muak, bosen. Mungkin sesuatu justru lebih menarik daripada Pancasila. Karena ini penting, bahwa tadi dikatakan dirongrong begitu, maka harus kita tegakkan lagi. Bisa jadi jenengan kita semua di sini menjadi pahlawan-pahlawan kecil untuk menegakkan lagi Pancasila. Pancasila itu. Dalam ranah kita masing-masing tentu ya. Ini keren ini. Ya. Oke. Baik. Gini, ada satu lagi yang saya sering mikir-mikir. Kita ini kan bangsa religius ya, termasuk Frater Wawan dan saya ini kan orang Katolik, ya, religius, kami kelompok religius gitu ya. Seringkali justru ini terjadi semacam apa, dalam tanda petik seperti persaingan gitu ya. Jadi yang religius itu karena urusannya dengan Tuhan lalu itu menomorsatukan religius. Lalu yang Pancasila, ideologi negara dan segala macam itu menjadi, karena itu nilainya sosial, lalu menjadi seperti nomor 2 atau entah nomor berapa. Nah, seharusnya gimana sih menghayati Pancasila sebagai dasar negara ini dalam kaitannya masyarakat yang religius ini, sepersen-persenannya atau apa ya, keseimbangannya gimana? Kalau kita memahami yang namanya tujuan negara Indonesia itu apa? Tujuan negara Indonesia itu kan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, begitu. Dan kita paham betul bahwa negara Indonesia itu bukan negara agama, bukan juga negara profan atau juga sekuler begitu. Maka dengan memperjuangkan tujuan itu, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, kehidupan orang-orang yang mau menuju kesucian itu dihargai. Bukan dua hal ini lalu ditentangkan, kok saya milih negara atau saya milih agama. Bukan dipertentangkan atau saling meniadakan satu sama lain. Nah, selama ini yang menjadi bahaya itu adalah agama sering menjadi kendaraan orang untuk kamu harus ini, kamu harus itu. Tujuannya malah nggak tercapai. Tujuannya itu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, kok malah agama yang ditonjol-tonjolkan begitu. Agama dihargai, orang yang mencari kesucian, mencari Tuhan itu dihargai. Tapi tujuan utamanya ini jangan sampai lupa. Nah, seringkali kalau saya Yesuit ini, saya Yesuit diajari yang namanya tujuan dan juga sarana. Nah, tujuannya apa jelas, lalu sarana yang dipakai apa. Jangan dibolak-balik. Sarananya lebih ditonjolkan, tujuannya malah hilang. Tujuannya tadi jelas ya, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Maka yang lain-lain itu adalah sarana yang mendukung pada kesejahteraan itu. Nah, itu yang coba saya tangkap. Dan juga Pancasila ini lalu mendamaikan antara agama juga negara. Jadi agama dan juga negara itu memang harus dipisahkan, tetapi bukan meniadakan satu sama lain, bukan. Karena keduanya itu saling melengkapi begitu. Bahwa kita sadar sebagai
bangsa yang religius, tetapi juga kita sebagai warga negara yang punya tujuan itu tadi, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tadi. Baik. Wah, ini menarik sekali. Ini udah koyo Romo ini. Baik, satu kutipan yang menarik dari Monsinyur Sugiyopranoto. Ini pahlawan kita dan dia mengatakan ini karena Monsinyur 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, ini dalam konteks menghayati Pancasila menjadi sangat penting. Bagaimana sih bisa menghayati sampai ya kita ini orang Katolik 100% tapi juga orang Indonesia 100% gitu. Jadi keseimbangannya untuk sampai ke situ itu gimana sampai penghayatan ini. Oke, itu kutipan yang sangat terkenal itu biasanya kalau 17 Agustus di dalam misa-misa itu juga muncul. Tetapi saya juga mengingat biasanya kalau tanggal itu juga bacaan Injil yang dibacakan itu adalah berikanlah apa yang menjadi hak Allah dan berikanlah apa yang menjadi hak kaisar. Hak kaisar. Jadi kita sadar sebagai manusia yang religius, manusia yang percaya, takwa kepada Tuhan, tapi di sisi lain kita hidup di suatu wilayah negara atau kita bangsa tertentu. Nah, kalau kita memang sungguh sebagai orang yang religius, bahkan di Gaudium et Spes itu kegembiraan dan juga harapan itu, panggilan kita itu adalah bergerak melibatkan diri dalam kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan masyarakat secara khusus di Indonesia. Kalau kita itu sebagai pribadi yang religius, itu idealnya adalah pribadi yang interreligius. Kesejahteraanku juga kesejahteraannya orang lain. Kalau kita sebagai orang religius, tentu kita akan semakin menjadi warga negara yang baik. Bukan kok kita religius lalu kita tidak mengakui sebagai warga negara. Atau dibalik. Kalau kita itu menekankan warga negara lalu kita mau menghilangkan kereligiusan kita, tidak. Justru itu saling melengkapi. Bahwa kita sebagai pribadi yang percaya pada Tuhan tetapi sekaligus menjadi warga negara Indonesia. Maka justru memperkuat iman kita itu malah sangat muncul kalau kita jadi warga negara yang baik. Itu yang saya refleksikan dari apa yang disampaikan oleh Monsinyur Sugiyopranoto. 100% Katolik, 100% Indonesia. Canggih juga ini ya Monsinyur ya. Waktu itu. Dan jangan lupa saya produser film Sugiyo. Sombong. Nanti saya tonton. Dulu saya sudah nonton, ya. Dulu sudah pernah nonton. Baik, menurut Frater nih, Pancasila ini sungguh bisa menjadi penyelamat bangsa Indonesia di tengah-tengah kekayaan bangsa Indonesia yang sangat beragam, penuh keberagaman sangat luas, dan ada suku, agama, ras, golongan yang banyak sekali. Apakah menurut Frater memang Pancasila ini menjadi naungan yang sungguh menyelamatkan negeri ini? Kita kembali ke burung Garuda ini. Burung Garuda ini mencengkram pita. Ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau jenengan dulu waktu sekolah artinya apa itu? Berbeda-beda tetapi satu. Saya mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Romo Magnis, dosen saya dulu di STR Driakara. Kelemahannya kalau kita mencoba menafsirkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu jua, orang itu jatuhnya pada perbedaan. Orang kalau sudah beda, aku agama A, panjenengan agama B, saya suku A, panjenengan suku B, lalu saya dari etnis A, jenengan etnis B, sulit untuk mencapai kesatuan. Maka sebagaimana ditawarkan oleh Romo Magnis, kita memikirkan kesatuannya dulu. Satu, yaitu Indonesia. Isinya macam-macam. Nah, itulah kenapa lalu ini sebagai penyelamat bangsa kita. Karena realitanya memang kita berbeda. Realitanya itu kita beragam. Tetapi dengan menafsirkan Bhinneka Tunggal Ika bahwa kita adalah satu sebagai bangsa Indonesia, isinya macam-macam itu, justru kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Karena pikiran awal adalah kita satu, bukan kita beda gitu. Nah, itu yang bagi saya kok menarik sekali, bahwa
identitas kita sebagai bangsa itu pertama, maka tadi seperti yang sila ketiga bahwa kita mengutamakan persatuannya dulu gitu. Nah, lalu ini menarik bagi saya untuk merefleksikan ini lagi, karena konkretnya atau dalam kehidupan sehari-hari sering kita itu lebih menekankan perbedaan. Nah, ini tawaran yang baru bahwa kita ini satu. Isinya beragam banyak, gitu. Nah, itu loh. Baik, terima kasih Frater Wawan. Kita udah ngobrol panjang lebar tentang Pancasila dan masih ada satu kesempatan closing statement untuk orang muda. Ngomongnya ke kamera mana itu ya? Ke sana supaya orang muda tidak lelah dan selalu bersemangat untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Silakan. Sahabat-sahabat muda dan juga yang bersemangat muda, tentunya Moti ini juga meskipun usianya tidak muda tapi semangatnya tetap muda begitu. Kita dipanggil untuk menjadi manusia yang Pancasilais karena kita merefleksikan bahwa Pancasila itu sungguh kaya, sungguh mencerminkan diri kita. Nah, kalau kita itu melupakan nilai-nilai luhur, tentu kita akan kehilangan arah karena Pancasila itu adalah kompas hidup kita. Maka saya mengajak kita semua untuk menggali lagi lebih dalam Pancasila dan juga paham saja tidak cukup sebenarnya, paham saja tidak cukup, tapi justru harus menerapkan semangat-semangat atau nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita mulai dari yang paling kecil, dari keluarga, perjumpaan kita dengan teman-teman dan juga ke masyarakat kita. Akhirnya semoga semangat Pancasila yang begitu luhur ini menjiwai kita lalu konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu, terima kasih. Walah, terima kasih Frater Wawan atas waktunya dan ini penyegaran juga buat saya. Karena saya juga segar juga ini. Sudah lama tidak mengingat Pancasila dan kesempatan ulang tahun Pancasila 1 Juni ini sungguh membuat kita sebagai bangsa itu juga bersemangat lagi untuk mendalami nilai-nilai Pancasila. Nanti masih ada hadiah, jangan lupa. Karena kan tadi sudah bisa menjawab Pancasila dengan Pancasila. benar. Oh, saya nyanyi aja masih hafal saya. Masih hafal burung Garuda Pancasila. Okay. Akulah pendukungmu dan seterusnya. Saya masih hafal. Baik, terima kasih. Saya pamitan dulu. Guys, itu tadi pembicaraan saya dengan Frater Wawan tentang Pancasila dan saya kira inilah dasar negara yang membuat Indonesia ini selalu bersatu dan kuat. Seperti burung Garuda yang kuat untuk menyelamatkan bangsa ini. Maka marilah kita jangan segan-segan, kita dalami kembali semangat nasionalisme kita dengan Pancasila. Terima kasih, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.